munqalibun wa ma tanfiqu wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam was-sabru diya'un. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir rajiim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tidak akan terbeli meskipun dengan sepenuh dunia, yaitu nikmat iman. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwa sekecil-kecil iman mungkin sebesar jagung. Kalau sebesar jagung itu masih besar. Maka sekecil-kecil iman yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebesar biji zarrah atau biji sawi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti iman ini dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini iman yang terkecil akan Allah balas, Allah ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Bagaimana kalau iman yang besar? Masya Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas tentang la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Sungguh akan kami potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian min khilafin. Ayo bersilangan. Summa la usallibannakum. Kemudian akan kami salib kalian ajmain. Semua kalian akan kami salib. Hadirin yang dirahmati Allah, maka selanjutnya ayat yang ke-125 dan 126. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Qalu, mereka berkata, maksudnya para penyihir tadi ini berkata inna ila rabbina munqalibun. Inna sak teman-teman ini ila kepada Rabbina, kepada Tuhan kami lah. Munqalibun itu adalah orang-orang yang kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan betapa iman ketika menghujam ke dalam dada manusia. Yang awalnya para penyihir
itu berusaha mengikuti Fir'aun untuk mencari keuntungan dunia. Akan tetapi asbab dari perjuangan seorang utusan yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Musa mengeluarkan bukti, napa buktine niku? Ketika ya Musa, qalu ya Musa, maka berkatalah ketika para ahli sihir itu berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, imma antul kia wa imma atakuna nahnu mulkin. Wahai Nabi Musa, apakah engkau yang melemparkan dulu atau kami yang akan melemparkan? Maka Nabi Musa berkata, alku, lemparkanlah, kalianlah yang melemparkan dulu. Falamma alku, ketika dilemparkan, saharu ayunan nas, maka tersihirlah mata-mata manusia, wastarhabuhum, maka mereka menjadi orang-orang yang ketakutan. Waja'u bisihrin azim, ketika datang kepada mereka ini sihir yang dahsyat. Maka ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, wa auhayna ila Musa, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, an alqi asoka, lemparkanlah tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma ya'fikun, maka tongkatnya Nabi Musa tadi itu langsung napa? Talqafu. Lakofa niku artinya menerkam. Lakofa niku artinya menerkam. Jadi diterkam sihir-sihir niku langsung diterwagep kabeh. Masya Allah. Sehingga dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan terbelalak mata-mata tukang sihir tadi. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, saya beriman kepada Tuhan seru sekalian alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan pelajaran bagi kita ketika seorang dai itu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan menjadikan tukang sihir yang awalnya mereka ini adalah memusuhi Nabi Musa, menjadikan mereka ini beriman kepada Allah. Bahkan mereka ini sanggup mengorbankan nyawanya. Bagaimana kalau kita berpikir seandainya Nabi Musa tidak
tidak mau menyeru kepada kebenaran, maka selamanya tukang sihir ini tidak akan menjadi orang Islam. Sesungguhnya mayyahdihillah, barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada ayat ini. Ketika Fir'aun mengancam akan menjadikan ahli sihir tadi ini, tukang-tukang sihir yang telah beriman kepada Nabi Musa, kepada Rabbul Alamin, maka Fir'aun mengancam akan memotong tangan dan kaki. Tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka ini akan dipotong min khilafin, bersilangan. Kemudian akan disalib. Artinya mereka ini akan dibunuh dengan cara yang kejam, dengan cara yang sadis. Dan kalau kita ini mengetahui orang yang setelah dipotong tangan dan kakinya dibiarkan begitu saja langsung disalib, kira-kira orang ini akan selamat noten? Ya tidak akan selamat. Kalau di dalam kedokteran, orang yang dipotong nopo jenenge niku nek ngarani nadinya. Nadi niku napa jenenge? Urat besar yang memompa aliran darah. Maka ketika terpotong nadinya, kemudian tidak istilahnya apa niku lek ngarani gak ditutup, tidak berusaha ditutup, akhirnya darah ini akan habis. Dan lek darah ya habis mesti menungso mati. Dan ini diketahui oleh para ahli sihir itu. Wah, pasti mati. Maka ayat berikutnya wama tangkimu minna. Tangkimu niku asal kata dari nakoma. Nakoma niku mengingkari suatu perbuatan dengan lisan atau dengan menyiksa pelakunya. Nakoma niku yang kimu. Wama tangkimu, dan tidaklah mereka ini mengingkari perbuatan atau menyiksa minna, dan tidaklah kamu menyiksa kami, mengingkari kami, illa kecuali an amanna, kecuali ketika kami ini beriman bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat Tuhan kami. Lama ja'atna, ketika datang kepada kami. Hadratil Muhtaromin, jadi gambaran ayat ini sangat jelas. Sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sangat jelas bahwa ketika iman seseorang ini masuk dengan perantara pengorbanan Nabi Musa, dengan pengorbanan Nabi Musa yang berdakwah kepada Fir'aun, kemudian beserta bala tentaranya tadi ini, pasukan Fir'aun tadi ini yang disewa oleh Fir'aun dengan napa jenenge janji akan diberi hadiah. Hadiah yang sangat besar. Bukan saja diberi
bukan saja diberi uang, emas, dan harta yang lainnya, akan tetapi dia juga akan diberikan kedudukan. Sehingga mereka berjuang itu pasti mati-matian. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mereka berjuang mati-matian. Napa jenenge? Dengan sekuat tenaga menjadikan sihirnya tadi ini bersatu dengan 666 ahli sihir yang lainnya. Ini sihir yang sangat dahsyat yang digambarkan oleh Allah. Sihrin azim. Sihrun azim. Sihir yang sangat besar. Dan itu ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat tadi itu, maka tongkat tadi ini dengan serta-merta menerkam seluruh sihir tadi ini sehingga lenyap. Dan ini sungguh mengagetkan bagi orang yang benar-benar turun tangan. Turun tangan orang yang berjuang benar-benar. Dengan kaget mereka ini sehingga mereka terlempar dan tersungkur sambil sujud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ini melihat keajaiban tongkat daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka langsung sadar bahwa ini bukan sihir. Ini adalah ayat-ayat atau mukjizat. Sehingga mereka ini langsung beriman Rabbi Musa wa Harun. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rob seru sekalian alam, yaitu Robnya Musa dan Robnya Harun. Dan mereka tidak khawatir lagi, meskipun mereka ini diancam dengan akan dipotong tangan-tangan mereka, akan dipotong kaki mereka, akan dipotong dan mereka akan disalib, sehingga mereka pasti akan mati. Jadi pelajaran ini yang pertama, bahwa ketika ada perjuangan untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus, yaitu akan menjadikan orang itu beriman, meskipun orang itu adalah orang yang paling memusuhi agama. Dan itu telah dibuktikan oleh sejarah bagaimana orang yang paling memusuhi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku sinten? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling berani dan mau membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbab dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala merubah hati manusia yang awalnya musuh besarnya umat Islam. Maka Allah merubah hatinya menjadi pembela Islam. Menjadikan iman di dalam dada, mereka tidak takut terhadap
terhadap siksaan, bahkan mereka tidak takut dengan pembunuhan, penghilangan nyawanya. Yang pertama itu. Dan yang kedua adalah kita nggak boleh underestimate. Kita tidak boleh underestimate niku maksudnya napa? Dadi napa lek ngarani? Tidak boleh mengecilkan seseorang meskipun mereka itu orang kafir, meskipun mereka itu orang yang ahli bid'ah, ahli apapun lah. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka, maka hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tancapkan ke dalam hati mereka, itu menjadikan mereka ini orang beriman. Mereka menjadikan orang-orang beriman. Buktinya apa? Lani Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Rabbana wahai Tuhan kami, afrigh. Afrigh ini asal kata dari faroho. Faroho niku napa kosong. Faroho niku kosong. Kosong, lowong, hampa. Kosong, lowong, hampa, kemudian yufarrihu berarti menapa jenenge? Napa jenenge? Mencurahkan hingga kosong. Artinya napa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan iman, maka mereka ini berdoa, afrigh alaina sabron. Tuangkan kepada kami ke dalam hati kami ini napa jenenge? Kosongkan hati diganti dengan kesabaran. Afrigh alaina sabron. Maksudnya gantilah hati kami ini sing asalnya hatine wong napa jenenge? Atine wong sing memusuhi agama, memusuhi Nabi Musa, memusuhi kemudian mereka memohon untuk dikosongkan hati ini diganti dengan kesabaran. Afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri. Lah niki jelas sekali gambarannya bahwa ketika iman ini masuk ke dalam dada, mereka ini gak bisa napa jenenge, gak akan napa lek ngarani, kira-kira ahli sihir kabeh 600 wong. Lek kira-kira waktu itu mereka itu melawan Fir'aun dan para pembesarnya, kira-kira bisa menang apa mboten? Mereka ini ahli sihir. Ketika mereka ini berkumpul kemudian melawan Fir'aun, mereka ini bisa menang apa mboten? Jelas menang. Wong ahli sihir, mereka punya kekuatan. Tetapi mereka mengatakan
Rabbana afrih alaina sabron wa tawaffana muslimin. Jadi seakan-akan mereka ini pasrah dengan keputusan Fir'aun. Kenapa? Wa tawaffana muslimin. Matikanlah kami dalam keadaan berserah diri. Matikanlah kami dalam keadaan Islam. Nah ini mengisyaratkan bahwa Nabi Musa niku juga beragama Islam. Wa tawaffana muslimin. Jadi mboten enten agama Nabi Musa, agama Yahudi mboten enten, tidak ada. Nabi Musa juga beragama Islam. Jadi agama itu ya innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi pelajaran ini yang kedua, orang tidak boleh underestimate, merendahkan seseorang meskipun orang itu orang kafir. Kenapa? Karena apabila ada orang yang berjuang kemudian diterima perjuangannya oleh Allah, bisa jadi orang yang kafir ini akan berubah menjadi orang beriman dan kita sendiri nggak tahu. Kita sendiri nggak tahu sampai kapan iman kita ini akan terjaga. Mudah-mudahan saja iman kita ini akan terjaga hingga hari kiamat. Sehingga kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman. Itu. Jadi Wama tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrih alaina sabron wa tawaffana muslimin. Hadratul Muhtaramin niku nggih qalu mereka berkata inna sak teman-temene ila rabbina mungqalibun. Mereka berkata sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Rob kami. Jadi dengan adanya ancaman dari Fir'aun tadi ini, mereka ini langsung berkata, mereka dalam hati, oh mati saiki masih mati besok, mati kapan saja, itu pasti kita akan pasti akan mati. Dan yang namanya berjuang itu gak ngenteni kapan. Ada kesempatan berjuang ya waktu itu berjuang. Itu maknanya itu seperti itu. Dan yang kedua adalah wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tangkimu niku napa niku nakoma. Nakoma niku adalah mengingkari perbuatan dengan lesan atau dengan menyiksa pelakunya. Nakoma niku. Mengingkari perbuatan. Wa ma tangkimu minna, dan tidaklah kamu mengingkari atas kami kecuali ketika kami menyatakan beriman dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Jadi orang yang bertemu dengan dai ini, sejauh mana mereka ini serius untuk nopo? Serius untuk melawan dai tadi ini dengan benar-benar. Maka Allah akan tunjukkan mukjizat atau ayat-ayat Allah tadi itu. Sehingga dengan ayat-ayat tadi ini mereka ini merubah. Allah Subhanahu wa taala merubah hati mereka yang dulunya itu kafir menjadi amanah, beriman. Menjadi orang-orang beriman. Itu. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika ada perjuangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang kafir bisa masuk Islam. Kalau kita ini nggak ingin berjuang,
gak mau berjuang untuk agama, napa jenenge? Hari-hari kita ini pasti akan habis. Kalau kita ini tidak mau berjuang untuk agama, pasti hari-hari kita ini akan berjuang juga, meskipun bukan untuk agama. Kalau kita ini tidak mau berjuang untuk mendapatkan surga, artinya kita akan berjuang untuk mendapatkan neraka. Kalau kita ini tidak mau berjuang untuk mendapatkan ridhonya Allah, artinya kita akan berjuang menuju murkanya Allah. Kalau kita ini tidak berusaha mencari nopo ridhonya Nabi, senengnya Nabi, maka kita akan menjadi pejuang untuk menjadi orang yang dibenci oleh Nabi itu. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika kita ini mau berjuang untuk agamanya Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang kafir akan masuk Islam. Insyaallah ngoten. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan. Bismillah.